Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam Samas, yaitu Sapaan Damai Sejahtera. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Terlebih dahulu kita menyatukan hati kita dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Tuhan yang mengasihi kami dan memberkati kehidupan kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Terima kasih karena kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami dan kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Berkati kami dan waktu yang kami pakai ke depan, boleh kami belajar dan kami boleh taat dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, sehingga kami boleh menjadi seperti apa yang Kau kehendaki untuk kami boleh menjadi dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita sama-sama pada hari ini akan berbicara sebuah tema, yaitu Onesimus, sebuah proses, sebuah ketaatan dan kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama membaca sebuah kitab yang dituliskan oleh Paulus kepada temannya, sahabatnya, yaitu Filemon. Kitab Filemon pasal 1 ayat yang pertama 10 sampai dengan berikutnya ayat 22. Dari Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami. Ayat yang ke-10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat yang ke-20, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dan ayat 22, dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tadi mungkin ada yang membaca, bahkan ada mungkin yang menyimak kitab ataupun surat yang dituliskan Paulus kepada Filemon, di sini yang menjadi daya tarik adalah Paulus menyebutkan seseorang yang bernama Onesimus. Kalau dikatakan tadi pada awalnya, Onesimus ini adalah budak dari Bapak Filemon yang ketika itu terjadi dia melarikan diri dari rumah Filemon, kemudian ditangkap dan dipenjarakan, entah kebetulan atau mungkin karena jalan-jalannya Tuhan, ia berada di penjara yang sama dengan Paulus. Kalau melihat latar belakang kehidupan ataupun keberadaan si Onesimus ini, Onesimus itu namanya mengandung arti yang sangat baik. Artinya nama dari Onesimus ini adalah berguna. Dan Onesimus ini pastinya mungkin sadar akan arti namanya, dan dia pun ingin mungkin sesuai dengan arti namanya itu menjadi sangat berguna, sebagaimana harapan yang terkandung ketika mungkin orang tuanya memberikan nama. Tetapi entah mengapa
pada akhirnya dikatakan dia harus melakukan sesuatu yang menyebabkan dia dipenjarakan. Seperti katakan awal tadi, mungkin hal tersebut yang terjadi dan menyebabkan dia bertemu di penjara bersama dengan Paulus. Bahkan ketika dia bertemu dengan Paulus, ketika dia sudah menjadi rekan sekerja Paulus ketika di penjara, dikatakan lagi dia adalah anak muda yang sangat berguna, khususnya dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan Paulus. Bahkan mungkin hal-hal sederhana yang dilakukan untuk bisa membantu Paulus. Jadi apapun pandangan yang tentang keberadaannya Onesimus, tetapi pada akhirnya Paulus pun sangat menghargai apa yang dilakukannya. Bahkan Rasul Paulus sampai menyebutnya buah hati, sehingga dia menjadi kesayangan Paulus karena karya yang dilakukannya dalam penjara ketika dia bersama-sama ada dengan Paulus. Nah, itu adalah sebuah proses, itu adalah sebuah ketaatan yang dilakukan oleh Onesimus terhadap ataupun kepada Paulus. Tetapi ketika mungkin Paulus ingin melanjutkan pelayanan bersama dengan Onesimus, dia terpikir lagi. Dia paham benar akan aturan dan etika yang ada, sehingga dia mungkin secara keberadaan seperti dikakui bahwa dia memang membutuhkan, tetapi dia tahu bahwa ada Filemon yang mungkin lebih membutuhkan keberadaan Onesimus, sehingga dia mengembalikannya. Tapi dengan satu pesan bahwa Filemon bisa mengampuni dan menerima kembali Onesimus bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai seorang saudara dalam Tuhan. Dan bahkan bukan itu saja, Paulus juga menjamin jika ada kerugian yang nantinya ataupun dialami oleh keluarga Filemon, dia sendiri akan menggantikannya. Menurut juga beberapa penelitian yang ada di sini, dikatakan bahwa bukan hanya sebagai seorang pelayan ataupun rekan sekerja Paulus, bahkan di akhir hidupnya di sini dikatakan Onesimus juga menjadi seorang pemimpin gereja. Bahkan diperkirakan dia menjadi seorang uskup di kota Efesus. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa ketika Paulus mengembalikan Onesimus kepada keluarga Filemon pun dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengubahkan Onesimus dari seorang budak menjadi seorang pemimpin, dari seorang pendosa menjadi permata bagi Tuhan. Jadi si Onesimus ini taat kepada proses yang dijalaninya. Dan hal itu juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk diubahkan oleh kasih Tuhan. Dan bahkan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan tanpa memandang kesalahan pada masa lalunya. Demikian halnya Onesimus. Dia yang memiliki nama yang sungguh indah, tetapi mungkin karena dalam perjalanan kehidupannya dia pernah jatuh, dia pernah masuk dalam sebuah pencobaan. Tetapi ketika dia mau sungguh-sungguh taat, mau sungguh-sungguh diubahkan, dia menjadi dan hidupnya menjadi lebih berharga, dan kembali kepada nama asalnya tadi, dia menjadi lebih berguna. Nah, kalau diaplikasikan ke dalam keberadaan kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi seperti Onesimus tadi mau dan diubahkan oleh Tuhan, dia kembali dipakai oleh Tuhan untuk bisa mewartakan kasih setia Tuhan dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan dirinya. Demikian pula halnya kita saat ini. Mari terus bersemangat untuk menjadi bagian yang terbaik yang boleh kita lakukan. Siapapun kita, tua, muda, anak-anak, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, ketika kita mau menjadi berkat bagi setiap orang dalam perkataan, sikap dan perbuatan kita, maka kita boleh menjadi
seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk semua kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kami boleh melihat seberapa ataupun dahsyatnya karya Tuhan dalam kehidupan seorang manusia ketika dia mau dipakai, ketika mau dibentuk oleh Tuhan, maka kami boleh melihat kemenangan dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kami lemah dan terbatas, tetapi Allah yang terbatas kuasanya akan senantiasa menyempurnakan keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.